Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1223 sampai tahun 1225. Iblis Laut Darah Neraka, orang ini hanya mengenal Kevin Ye. Dalam kehidupan Kevin Ye, orang ini selalu mengikutinya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tampaknya Kevin Ye dan iblis tua ini saling terkait erat, entah itu perang laut berdarah, kebangkitan dan kejatuhan Kevin Ye, atau Aula Surah saat ini di dunia. Kedua orang itu hampir menjadi saingan seumur hidup dan tidak pernah mati. Ini bukan pertama kalinya mimpi buruk dan dewa iblis darah muncul di dunia manusia Kevin Ye. Sejak dia berada di kota langit, iblis darah pernah mengganggu kultivasi dan promosi Kevin Ye. Saat itu, Kevin Ye hampir dirasuki oleh iblis, dan abu terbangnya pun musnah. Sekarang suara iblis darah sekali lagi muncul di benak Kevin Ye, yang membuat Kevin Ye sangat ketakutan dan marah. Kevin Ye tidak dapat memahami sejauh mana iblis tua itu telah pulih setelah Perang Dunia Darah Pertama. Dia telah berhasil melewati larangan yang ditinggalkan oleh leluhurnya beberapa kali, dan para dewa pergi ke dunia manusia untuk mencari masalahnya sendiri. Kevin Ye masih sedikit takut pada iblis tua dari lautan neraka. Bagaimanapun, iblis tua ini hampir merupakan produk dari campuran Yuan langit dan bumi. Dalam hal senioritas, dia lebih tinggi dari Kevin Ye, yang abadi pertama di 9 alam, dan bahkan hidup lebih lama dan lebih lama dari Tuan Kevin Ye. Di seluruh 9 alam, satu-satunya yang dapat berada di level yang sama dengan iblis darah dalam hal usia adalah Daozu dari Istana Zixiao. Saat ini, Kevin Ye menahan napas dan berkonsentrasi, mengembara menanggapi suara iblis darah. Segera, Kevin Ye merasakan semburan mendidih di bawah kakinya, dan dia telah berdiri di lautan darah yang tak terbatas. Tetapi saat ini, berdiri di hadapan Kevin Ye, itu bukan orang lain, itu adalah iblis darah dari Sungai Styx. Iblis darah hari ini masih berjubah hitam, tidak ada yang bisa melihat seperti apa rupanya. Dua orang berdiri di kehampaan, gumpalan jubah hitam itu tidak bisa menahan senyum jahat dua kali, berkata, Falcon Ye, setelah lebih dari 100.000 tahun, kita bertemu lagi. Kevin Ye menahan amarah di hatinya dan berkata, iblis darah, kamu telah melewati batasan beberapa kali. Apakah kamu benar-benar tidak takut Daozu tahu? Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan tawa, Daozu. Pendeta Tao tua itu, aku telah berurusan dengannya lebih dari kamu. Dia tidak dapat membantuku. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, dia tidak dapat melakukan apapun padaku. Bunuh aku. Kevin Ye mencibir, kamu hanya dalam keadaan pikiran sekarang. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat membunuhku? Mungkin aku masih punya sedikit kekhawatiran tentangmu di masa kejayaanmu, tapi sekarang, tubuhmu sudah diserap oleh roh jahatku. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya sepotong kue. Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, kalau begitu kamu coba lihat. Mereka tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, lautan darah mulai menggelembung seperti air mendidih. Ini bukan pertama kalinya Kevin Ye bermain dengan iblis darah, jadi mereka memiliki harapan umum satu sama lain. Saat ini, pikiran kedua orang itu terkonsentrasi di lautan darah, dan tidak bergerak, hanya terus-menerus bertarung dengan pikiran. Di kaki Kevin Ye, ki sihir hitam mulai melonjak dan mengikis tubuhnya. Saat ini, Kevin Ye ditutupi dengan aura kacau emas pucat. Roh-roh jahat itu terbang dua kali, tetapi mereka masih belum dekat dengan tubuh Kevin Ye. Kis, 9 putaran, tingkat ketiga dewa dan iblis, alam Yuan Jue. Falcon Ye, harus kukatakan bahwa kau memang jenius paling luar biasa sejak bumi berdiri. Aku belum pernah melihat orang yang bisa menjadi iblis 9 putaran di tempat yang kekurangan aura di dunia manusia, dan dia telah memasuki tingkat ketiga dengan kecepatan yang begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Demi pujian iblis darah, Kevin Ye hanya mendengus, Namun, dalam dengungan itu, ada kekuatan tak terbatas yang tersembunyi, dan ki jahat yang melayang di sekitar tubuh Kevin Ye menghilang dalam sekejap. Roh jahat kecil, bagaimana kau bisa menyakitiku, iblis darah, kau masih meremehkanku. Jubah hitam itu terus berkibar tertiup angin. Untuk waktu yang lama, iblis darah itu berkata, tidak, aku tidak pernah meremehkanmu, tetapi pertumbuhanmu benar-benar mengejutkanku. Mungkin pilihanmu benar. Itu cara yang bagus untuk melepaskan semua prajurit dan terlahir kembali. Saat ini, suara iblis darah itu agak sepi, tidak ada rasa membunuh yang ganas, tetapi sedikit acuh tak acuh dan sedih. Ini membuat Kevin Ye merasa bingung. Berdiri di lautan darah yang bergulung-gulung, Kevin Ye memiringkan kepalanya dan menatap iblis darah itu, lalu tertawa. Iblis darah, ini tidak seperti yang kau katakan. Kenapa? Aneh. Jubah hitam itu tidak bisa menahan gemetar. Dia langsung datang ke Kevin Ye, dan dia gugup dan siap untuk melawan. Tetapi saat ini,
Tawa iblis darah itu terus menyebar. Falcon Ye, mengapa kamu yang abadi pertama di 9 alam begitu gugup? Kevin Ye hanya berkata, berdiri di hadapanmu, aku harus berhati-hati. Hati-hati. Baiklah, baiklah. Jubah hitam itu tersenyum getir tak berdaya untuk beberapa saat, mata hijau gelap yang tersembunyi di balik jubah itu terus berputar, menatap Kevin Ye dari atas ke bawah. Setan darah itu memisahkan semua dewa dari negeri dongeng dan pergi ke dunia manusia. Dia tidak ragu untuk menyelinap ke lautan dewanya dengan bantuan Yesura, juru bicara dunia lain. Dia menghabiskan begitu banyak tenaga. Sekarang dia tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri, yang membuat Kevin Ye merasa bingung. Apakah kamu bingung? Tidak menunggu Kevin Ye membuka mulutnya, jubah hitam itu mencibir. Kevin Ye menjawab, aku hanya tidak mengerti apa yang kamu coba lakukan untuk menemukanku. Aku ingin mengatakan bahwa aku hanya merindukan teman lamaku. Datang dan temui kamu. Apakah kamu akan percaya? Jangan percaya, kamu dan aku tidak pernah sama, apalagi berteman. Kamu adalah iblis, aku seorang Taois. Cara yang berbeda tidak cocok satu sama lain. Kevin Ye memotong rel kereta api. Tetapi jubah hitam itu meremehkan dan berkata sambil tersenyum, haha, caranya berbeda, tidak setuju dan berencana. Aku tidak menyangka kau punya stereotip seperti ini. Bagaimana denganku yang membudidayakan iblis, dan bagaimana denganmu? Ada begitu banyak orang yang mempraktikkan Taoisme di negeri dongeng. Bukankah Hao Tian, yang berada di istana Ling Qiao, juga orang yang membudidayakan Taoisme? Apakah kau dan dia orang yang sama? Mendengarkan kata-kata iblis darah, Kevin Ye mulai bertanya-tanya lebih dan lebih. Apa yang ingin kau lakukan setelah kau menceritakan semua ini padaku? Kevin Ye merasa dia orang yang bijak, tetapi dia tidak dapat melihat pikiran iblis darah saat ini, dan dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan iblis tua itu. Iblis darah itu tersenyum dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun, kau hanya menganggapku sebagai omong kosong. Aku hanya ingin melihat teman lamaku lagi sebelum aku meninggalkan dunia, tetapi sayangnya, aku memikirkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah, dan tiba-tiba aku menemukan bahwa, dari awal dunia hingga sekarang, aku tidak punya teman sama sekali. Jika ada satu, hanya kamu, Falcon Ye, yang konyol dan konyol. Kevin Ye tercengang. Dia tidak mengerti bagian akhir dari kata-kata iblis tua itu. Dia hanya kagum pada bagian pertama pidatonya. Meninggalkan dunia ini, kamu akan mati. Bab 1224. Mungkin Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa iblis tua yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi itu akan mati suatu hari nanti. Bahkan ketika Kevin Ye memimpin jutaan tentara langit dan menunjuk ke lautan darah, dia tidak pernah menyangka bahwa dia dapat membunuh iblis tua itu. Sekarang iblis tua itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan mati. Saya khawatir Kevin Ye lebih takut daripada orang lain. Namun, Kevin Ye tidak tahu apakah iblis tua itu mengatakan yang sebenarnya atau sengaja berbohong kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, itu adalah sehelai jubah hitam dengan senyum jujur dan berkata, bagaimana, apakah kamu terkejut mendengar berita bahwa aku akan menjelma menjadi abu terbang, atau apakah kamu lebih bahagia? Kevin Ye tidak membuka mulutnya, tetapi menatap iblis di depannya. Pria berjubah hitam itu membuka mulutnya lagi dalam keadaan tidak sadar dan berkata, Falcon Ye, sungguh ironis mengatakan bahwa kau datang ke sini. Aku khawatir kau dan aku tidak pernah berbicara sebaik hari ini. Bahkan di hadapanmu, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun, setelah perang laut berdarah itu, aku menganggapmu sebagai orang kepercayaanku seumur hidup dari iblis darah. Aku tetap mengagumimu bahkan jika prajuritmu menyakitiku dengan parah saat itu. Mendengarkan kata-kata iblis darah itu, Kevin Ye merasakan ledakan kelucuan yang tidak dapat dijelaskan. Sepertinya aku harus bangga. Pria berjubah hitam itu menjabat tangannya dan berkata, aku tahu kau mungkin tidak percaya ini, tetapi memang begitu. Aku tidak pernah meremehkan untuk berbohong. Aku merasa bahwa nada iblis tua itu tidak terlihat seperti ular yang sia-sia. Tentu saja, dia tidak perlu bersikap munafik di hadapannya saat ini. Kevin Ye menenangkan diri sejenak dan memiringkan kepalanya dalam keadaan tidak sadar dan berkata, apakah kau benar-benar akan mati? Tentu saja, aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal itu. Di awal perang berdarah kita, prajuritmu melukaiku dengan serius, tetapi lukaku belum pulih selama lebih dari 100.000 tahun. Aku khawatir ini adalah kiamat. Dengan kata-kata melankolis, iblis tua itu melanjutkan, tentu saja, bahkan jika aku menghitung umurku tidak lama, tetapi dengan ranah Yuan Hui dan pencapaianku yang tak terhitung jumlahnya, aku setidaknya dapat hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Awalnya, aku tidak bermaksud mengambil risiko seperti itu untuk datang ke dunia untuk mencarimu, tetapi aku khawatir aku tidak dapat mendukungmu untuk kembali ke negeri dongeng, jadi lebih baik aku berbicara denganmu secara langsung tentang beberapa hal. Bicaralah padaku. Kevin Ye terkejut. Saat ini, Kevin Ye tampaknya merasa bahwa kata-kata iblis tua itu semakin menggelikan. Tentu saja aku berbicara denganmu.
Lagi pula, di 9 alam ini, kaulah satu-satunya teman lama yang pernah kukenal dari iblis darah laut neraka. Kevin Ye menghela nafas, dia tidak menanggapi sanjungan iblis tua itu dengan serius. Dia hanya berkata, apa yang bisa kubicarakan antara kau dan aku? Bukankah itu kenangan? Haha, tentu saja, ini bukan tentang kenangan, tapi tentang kesepakatan denganmu. Bisnis. Mendengarkan kata-kata iblis tua itu, Kevin Ye semakin bingung. Ya, ini kesepakatan. Jubah hitam itu tiba-tiba berhenti tertiup angin, dan bahkan lautan darah, yang baru saja bergolak, mulai tenang. Setelah beberapa saat, aku mendengar iblis tua itu berkata lagi, aku baru saja memberitahumu bahwa aku merasakan jalan surga. Aku tidak berumur panjang. Aku khawatir aku tidak punya banyak hari. Setelah aku meninggalkan dunia ini, aku takut orang-orang surah lautan darah akan menderita. Bagaimanapun, tanpa perlindunganku, mereka akan menjadi daging mulut surga cepat atau lambat. Jadi aku menghabiskan begitu banyak upaya, bahkan menggunakan keturunanku di dunia, hanya untuk menginginkanmu memberiku janji. Jika kamu terbang ke negeri dongeng di masa depan, kamu harus melindungi keselamatan orang-orang surah. Bagaimana menurutmu? Iblis tua itu berkata dengan tulus. Bagaimanapun, klan Surah diciptakan oleh iblis darahnya dari sungai Styx. Secara alami, dia memiliki perasaan yang lebih mendalam daripada orang biasa. Kevin Ye percaya bahwa memang benar bahwa iblis tua itu tidak bisa melepaskan rakyatnya sendiri. Namun, kata-kata iblis tua itu juga membuat Kevin Ye merasa lucu. Bagaimanapun, Kevin Ye lah yang memimpin sejuta pasukan surgawi untuk menghancurkan keluarga Surah. Sekarang, ketika iblis tua itu sekarat, dia berbalik untuk mempercayakan keluarga Surah kepadanya. Ini adalah ironi dan lelucon yang hebat. Iblis tua, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kamu ingin mempercayakan Surah kepadaku? Tentu saja, aku tidak menertawakan lautan darah. Mengapa? Kevin Ye menoleh dan bertanya dengan dalam, apakah kamu tidak tahu bahwa kamulah yang memimpin pasukanku untuk mengepung dan memusnahkan pada saat itu? Haha, tentu saja aku tahu, tetapi aku tahu bahwa kita berdua telah ditipu oleh tipu daya orang lain, dan telah menjadi bidak catur dalam permainan orang lain, bukan? Dengan itu, mata hijau tua di jubah hitam itu bergerak keluar dan mengenai wajah Kevin Ye, yang membangkitkan amarah jiwa Kevin Ye. Saat dia mengatakan ini, pria berpakaian hitam itu berbalik ke Kevin Ye dengan punggungnya, dan berkata dengan suara pelan, dalam perang laut berdarah, orang-orang surah kita hampir kehilangan elit mereka, dan Ye Fusenmu tidak jauh lebih baik. Puluhan ribu perbaikan longgar yang kamu pinjam dari gua awan api milik 3 kaisar juga hancur. Setelah perang itu, aku terluka parah dan menyendiri. Sampai sekarang, luka-lukaku belum sembuh. Kamu adalah seorang prajurit yang terlahir kembali. Semua prestasimu harus diubah dari awal hingga akhir. Falcon Ye, kamu adalah orang abadi pertama di 9 alam. Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa ini adalah permainan? Dan siapa yang akan mendapat keuntungan dari biro ini pada akhirnya? Menghadapi bimbingan iblis tua itu, Kevin Ye dengan jijik bersenandung, aku secara alami tahu, di dunia ini untuk berjalan lagi, jika bahkan titik ini tidak dapat dipikirkan, maka Falcon Ye-ku bukanlah solusi prajurit kulit putih yang terlahir kembali. Sekarang setelah kau mengetahuinya, kau seharusnya lebih banyak membantuku. Karena kita memiliki musuh yang sama, bukan? Lagi pula, bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk terbang ke negeri dongeng sekarang, akankah kau melepaskanmu saat kau menjadi orang yang tinggi dan terhormat? Saat itu, teman-temanmu, anggota kelompokmu, dan pasukanmu semuanya telah dimusnahkan di lautan darah. Sekarang hanya jika kau dan aku bergandengan tangan, kita dapat membalas dendam untuk kerabat dan teman kita, dan mengembalikan seluruh negeri dongeng ke dunia yang mulia, kan? Setan darah berkata demikian, Kevin Ye akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin membentuk aliansi dengan dirinya sendiri. Kamu dan Kevin Ye mencibirnya. Tidak, ini bukan aliansi, ini adalah persatuan melawan musuh kita bersama. Kevin Ye bergumam, haha, bagaimana kalau aku tidak setuju? Mendengar kata-kata Kevin Ye, dia menolak dengan keras. Jubah hitam itu memutar tubuhnya lagi dan berbalik. Setelah menghela nafas panjang, iblis tua berjubah hitam itu berkata, Falcon Ye, aku harap kau dapat melihat kenyataan. Tentu saja, jika kamu benar-benar menolak untuk menerima permintaanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke negeri dongeng hidup-hidup. Orang-orang suraku sudah dalam bahaya di negeri dongeng. Jika kamu membunuh mereka kembali, aku khawatir tidak akan ada tempat bagi kita untuk mencari nafkah. Jadi, bahkan jika aku menghabiskan sisa Shou Yuanku, aku akan membunuhmu hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup di lautan darah ini. Kevin Ye tidak merasa aneh dengan iblis tua itu yang berbalik dan tidak mengenali orang. Dia hanya berkata sambil tersenyum, baiklah, dalam hal ini, kita tidak perlu bicara omong kosong, dan kita bisa langsung mulai. Bab 1225. Di lautan darah yang tak berujung ini, Kevin Ye dan lelaki berjubah hitam berdiri berhadapan. Tatapan mereka bertemu.
Dalam sekejap, lautan darah yang tadinya tenang seperti genangan air yang tergenang, kembali naik. Meskipun lautan darah saat ini hanyalah hasil dari Kevin Ye dan iblis tua itu. Namun, begitu dia mendidih, itu berarti bahwa perang yang telah mereda antara keduanya kini kembali berkobar. Mengenai iblis tua yang berdiri di hadapannya, meskipun Kevin Ye telah bertarung dengannya berkali-kali, hari ini adalah pertama kalinya berbicara tentang begitu banyak hal dengannya, yang membuat orang merasa sedih. Sebenarnya, Kevin Ye dapat menebak banyak hal tentang pikiran iblis tua itu. Menurut pendapat Kevin Ye, iblis tua itu terluka parah dan tidak pernah pulih, tetapi mengenai kematiannya yang sudah diambang kematian, Kevin Ye tidak akan pernah mempercayainya. Bagaimanapun, ada pepatah di negeri dongeng bahwa selama lautan darah masih ada, iblis tua itu telah bersembunyi di lautan darah sejak hari ketika langit dan bumi pertama kali terbuka. Tidak mungkin ada berapa banyak bagian tubuhnya di lautan darah. Karena itu, dia tidak akan pernah mati dengan mudah di antara langit dan bumi. Mengenai apa yang dia dan Kevin Ye katakan hari ini, mereka hanya ingin memenangkan hati Kevin Ye dan membentuk aliansi dengannya. Tentu saja, jika Kevin Ye dapat setuju untuk membentuk aliansi dengannya, itu akan lebih baik baginya. Jika Kevin Ye tidak setuju untuk membentuk aliansi dengannya, dia tidak akan membiarkan Kevin Ye tumbuh dewasa. Dia hanya bisa mencekiknya saat masih bayi di dunia manusia. Sangat disayangkan bahwa Kevin Ye tidak dibunuh oleh siapapun yang mau, terutama di dunia manusia ini. Jika dia berada di negeri dongeng, iblis darah mungkin masih memiliki cukup keyakinan untuk membunuh Kevin Ye, tetapi di dunia manusia, itu sangat sulit. Karena itu, iblis darah sendiri tidak ingin bertarung. Falcon Ye, apakah kamu benar-benar ingin mempertimbangkan usulanku lagi? Wajah berjubah hitam Kevin Ye tiba-tiba membuka jalan lagi. Namun, Kevin Ye mencibir, bahkan jika kamu ingin memikirkannya, aku harus menunggu kamu dan aku untuk melakukannya lagi. Perkataan Kevin Ye membuat dirinya memiliki banyak kesempatan untuk mundur. Setidaknya meskipun dia tidak bisa melawan iblis tua di depannya, dia juga memiliki kesempatan untuk mundur. Atas perkataan Kevin Ye, iblis tua itu hanya tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kemudian, lautan darah mulai mendidih dan bergulung-gulung, dan jubah hitam itu tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang untuk menghalangi matahari. Kevin Ye awalnya tertegun, lalu mencibir dan meremehkan, apakah itu terikat ruang? Iblis darah, kamu terlalu picik. Kamu bahkan menggunakan trik yang tidak berguna seperti itu di hadapanku. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye mengepalkan tinjunya dan berteriak, tinju belas kasihan yang hebat. Tinju emas raksasa menghantam jubah hitam itu, dan tinju emas itu langsung terbelah menjadi 1, 2, dan kemudian menjadi tak terbatas. Dengarkan seluruh lautan darah pada suara gemuruh bumi yang bergetar, dan kemudian jubah hitam itu segera menjadi sia-sia, menghilang dalam yang tak terlihat. Wajah pria berjubah hitam itu bergetar dan berkata, kekuatan besar agama Buddha. Dikatakan bahwa Ye Fusen, dewa abadi pertama di 9 alam, juga merupakan penguasa agama Buddha, Taoisme, dan iblis. Tampaknya ini benar, ketahuilah saja. Kevin Ye kembali dengan bangga. Namun, saat Kevin Ye membuka mulutnya, jubah hitam itu berubah menjadi bayangan virtual dan langsung menyerbu ke arah Kevin Ye. Kevin Ye tertegun. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya dan memukul kata-kata emas dari telapak tangannya, 10.000 Buddha kembali ke agama Buddha. Falcon Ye, bukankah kamu orang yang mengaku mengolah agama Tao? Bagaimana kamu bisa menggunakan semua kekuatan magis agama Buddha? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan murni agama Buddha dapat menahan keterampilan sekte sihirku? Lelucon. Kata, seperti dua kacang polong jubah hitam, mereka semua lahir dengan monster kemarahan. Setiap roh iblis akan menjadi sedikit jubah hitam yang melompat dari laut. Hidup adalah dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segalanya. Untuk sementara waktu, Kevin Ye hampir dikelilingi oleh iblis darah. Kevin Ye hanya mendengus jijik, lalu menutup matanya dan berkata, Xiang Yu lahir dari hati, iblis darah, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apa saja padaku? Tidakkah kamu tertawa bahwa aku hanya dapat menggunakan kekuatan sihir Buddhisme? Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan strategi iblis. Dengan itu, napas Kevin Ye berubah dari cahaya keemasan menjadi cahaya gelap. Pada saat yang sama, hantu di mulutnya tidak sama. Ini, perjalanan malam para hantu. Napas gelap itu bahkan membuat iblis darah menggigil. Iblis darah dari sungai Styx ini juga memiliki bakat kultivasi. Di seluruh negeri dongeng, dia adalah yang terkuat di bawah Hunyuan Daluojin Immortal. Namun meskipun begitu, di bawah bakat Kevin Ye yang kuat, iblis darah dari sungai Styx masih harus merasa malu. Bagaimanapun, waktu latihan Kevin Ye lebih pendek darinya, tetapi dia jauh lebih baik daripada dia dalam Taoisme, Buddhisme, kekuatan sihir, dan bahkan cara mengolah iblis. Kalau tidak, Kevin Ye tidak akan dianggap sebagai generalis di negeri dongeng. Bahkan iblis darah saat ini tampaknya tidak tahu mengapa,
Mengapa seseorang dapat memiliki 3 jenis metode metamorfosis semacam ini seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Jika Kevin Ye cukup beruntung untuk melarikan diri dari pencekikannya sendiri di kota langit, hari ini, setan darah benar-benar merasa tidak berdaya. Demi melewati larangan dunia manusia, pikiran iblis darah ditekan semaksimal mungkin. Bagi Kevin Ye yang berada di dunia manusia, tidak ada keadilan dalam konfrontasi ini. Dan sekarang Kevin Ye bukan lagi Wu Xia Amun, jadi lebih sulit untuk menghadapinya. Cahaya dan bayangan gelap memenuhi seluruh lautan darah dalam waktu singkat. Semua dewa darah yang digunakan oleh iblis darah tenggelam dalam perjalanan malam para hantu. Hantu yang tak terhitung jumlahnya seperti hantu memakan orang-orang berjubah hitam dan memperkuat diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, seluruh pasukan hampir hancur dan tidak ada jejak yang ditemukan. Haha, iblis darah, kamu punya trik lain, gunakan saja. Saat ini, Kevin Ye agak puas diri. Namun, iblis tua yang tidak jauh dari sana mendengus marah, Falcon Ye, jangan berpuas diri. Bagaimanapun, itu hanya lautan pikiran. Tidak peduli seberapa kuat sihirmu, kamu tidak dapat menahan pikiranku. Tunggu saja aku. Iblis tua itu berkata, seluruh tubuhnya jatuh dengan keras dan langsung tenggelam ke dalam lautan darah yang tak terbatas. Kemudian seluruh lautan darah mulai terbakar dengan gila-gilaan, dan apinya berkobar. Namun, Kevin Ye terkejut dan berkata, apakah dia gila? Dia membakar lautan darah dan membakar pikirannya. Apa yang ingin dia lakukan? Sambil bertanya-tanya, Kevin Ye tanpa sadar mundur selangkah dan berkata, apakah benar seperti yang dia katakan, dia benar-benar melakukannya, dan hidupnya tidak lama lagi.